Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Salam. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat blok konten L7 serta membuat hotspot pada router board Mikrotik dengan seri RB952 UI. Ya. Untuk alat bahannya, yang pertama kita akan menyiapkan router boardnya dengan seri, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, saya zoom di bagian RB952 UI. Ya, di bagian ID ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah menyiapkan router board, tentunya kita akan menyiapkan kabelannya. Ya, bisa dilihat di sini kabelan ya. Lihat, ya oke. Dan sumber internet yang paling penting. Oke. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita akan membuat sebuah desain atau topologi yang akan kita gunakan agar pemasangannya dapat dilanjutkan. Baik, topologinya di sini. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Saya zoom sebentar. Iya, bisa dilihat. Jadi dari dari sini ini adalah internet. Kemudian sumber internet akan disambungkan ke Mikrotik atau router boardnya ya di Ether 1. Bisa dilihat di sini. Kemudian Ether 2 akan digunakan untuk menyambungkan PC dengan IP 211 lalu 168.23.1/24. Kemudian Ether 3 akan diganti menjadi WLAN 1 dengan IP 211.168.25.1/24. Ya. Kira-kira pemasangan atau topologinya seperti ini teman-teman. Setelah menjelaskan tentang topologi, kita akan lanjut ke proses pembangunan desain dengan cara yang pertama, pastikan router board terhubung dengan internet. Bisa dilihat dari tombol power ini ya. Di power. Baik. Lalu step pertama adalah menyambungkan sumber internet ke router board. Baik. Ini begini. Iya. Agak sedikit susah ya teman-teman. Di bagian port 1. Ya, baik, setelah dicolok akan terlihat seperti ini. Ya. Oke, baik. Setelah itu kita akan menyambungkan kabelan tadi ke Ether 2 pada Mikrotik. Bisa dilihat di sini. Disambungkan. Ya. Kemudian setelah disambungkan, kita akan menyambungkan ujung yang satunya lagi ke laptop ya, laptop yang saya pakai di sini. Baik, bisa dilihat di sini. Ya, port 2 dan port 1 menyala ya teman-teman. Jadi lihat. Oke. Kita setelah pemasangan selesai, saya akan menunjukkan sedikit bagaimana rancangan bangunannya sudah dibuat. Ya. Bentukan rancangannya akan teman-teman lihat di video berikut ini. Ya, baik teman-teman, begini adalah bentuk dari topologi yang sudah terpasang, yang sudah terangkai ya. Dengan Ether 1 adalah sumber internet, kemudian Ether 2 tersambung dengan port LAN yang ada di laptop ya. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan ke konfigurasi. Baik, setelah itu kita akan masuk ke bagian konfigurasi. Pertama, kita akan membuka software Winbox. Kemudian kita akan login dengan mengklik My Address lalu connect. Pastikan loginnya adalah admin dan passwordnya kosong ya teman-teman. Nah, setelah terkoneksi, kita akan langsung ke bagian user untuk memberi password pada router board kita. Setelah itu kita exit dulu, lalu masuk kembali.
Jangan lupa isi passwordnya, klik bagian MAC address, lalu connect. Ya, setelah password sudah dipastikan ada, kita ke identity lalu ganti menjadi nama teman-teman. Apply lalu oke. Saatnya kita akan melabeli setiap kabel atau bagian yang kita butuhkan ya teman-teman. Pertama Ether 1 menjadi internet. Oke, lalu kedua LAN. Connect. Lalu WLAN 1 kita menjadi access point atau AP. Salah pencet sabar ya. Access point. Oke. Setelah ini diberi nama, kita langsung pergi ke DHCP client. Kita tambah DHCP client, pastikan di interface-nya menjadi Ether 1 ya. Apply lalu oke. Lalu kita pilih ke bagian DNS, di IP DNS ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya 8888. Apply lalu oke. Ini bound, kita akan masuk ke addresses ya, baik teman-teman, IP addresses. Lalu kita tambah untuk IP-nya kita mengikuti di topologi yang tadi yaitu 211.168.23.1/24 untuk Ether 2-nya. Lalu untuk WLAN jangan lupa di apply lalu oke teman-teman. Untuk WLAN 211.825.1/24. Oke, di WLAN 1 ya teman-teman. Apply lalu oke. Ya, ini memang merah ya teman-teman karena memang WLAN-nya belum aktif dan juga belum ada yang tersambung ke WLAN. Ya, baik, setelah itu kita akan pergi ke DHCP server. Ke bagian DHCP setup. Kita masukkan dulu DHCP server untuk Ether 2. Klik next hingga finish. Oke, successfully. Baik, klik OK. Sudah tersedia di sini. Lalu tambahkan lagi satu lagi DHCP server untuk WLAN atau access point. Kita next kembali hingga finish. Ya, sabar teman-teman, sepertinya ada kendala. Kita next lagi, next. Oke, ini memang merah karena yang belum ada perangkat yang terhubung kepada WLAN ya teman-teman, sama seperti masalahnya dengan addresses tadi. Setelah itu kita cek dulu di terminal apakah router board sudah memiliki akses internet ya. Kita ping dulu 8. Ya, TTL sudah 15, berarti sudah memiliki akses internet. Kita kontrol C untuk memberhentikannya. Kembali ke bagian firewall ya teman-teman. Setelah DHCP client, IP address, DHCP server dan DNS sudah disetting, kita akan menuju ke settingan firewall. Di bagian NAT kita akan tambahkan firewall SRC NAT, lalu out interface-nya menjadi Ethernet 1. Bagian action-nya menjadi MSQ Red. Apply lalu oke. Setelah apply oke, kita akan membuka kontrol panel. Network and internet, network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Di sini kita akan aktif, nonaktif, lalu aktifkan. Jikalau sudah terhubung dengan internet, di bagian sini akan ada network 9 ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Windows 10 akan terlihat seperti ini. Mungkin terang dengan facecam saya. Ya, baik. Sudah saya pindahkan facecam saya. Jadi di bagian sini network 9 ya teman-teman, tidak terhubung dengan WiFi apapun. Jikalau menggunakan Windows 10 akan terlihat seperti ini. Namun jika menggunakan Windows 11, pastikan flight mode teman-teman nonaktif ya. Maka di bagian bawah sini terlihat bagian internetnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah firewall diaktifkan, fase 1 sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke fase 2 yaitu menghidupkan WLAN. Oke, sudah hidup ya. Kita pergi ke kita klik 2 kali pada bagian WLAN, lalu ke bagian wireless. Modenya kita ganti menjadi AP bridge.
dengan band 2 GHz strip BGN, lalu frekuensinya menjadi mulai dari batas dasarnya adalah 2437 hingga paling bawah yaitu 2472. Saya akan memilih 2452 ya, dengan SSID nama teman-teman sendiri. Di sini saya akan mengganti menjadi Nurnet ya. Baik, setelah itu kita apply lalu oke. Ya, baik teman-teman, setelah WLAN dikonfigurasi dan WLAN dihidupkan, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu membuat blok konten dan L7. Pertama saya akan membuat blok konten terlebih dahulu ya. Baik, untuk cara kita memblok konten adalah kita ke IP, lalu kita ke bagian firewall ya, firewall, lalu ke filter rule. Di filter rule kita akan klik tanda tambah, change tetap ke forward, ke protokol kita ganti, kita klik saja, jadi otomatis jadi TCP. Destination portnya 443, in interface-nya adalah Ether 2 ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengeceknya di laptop, teman-teman bisa memilih Ether 2, tapi saya akan mencoba untuk WLAN ya teman-teman, jadi saya akan pilih di WLAN 1. Maaf. Oke, di bagian advance, di bawah layer 7 protokol, ini kita akan menyetingnya nanti ya teman-teman, di segmen L7. Baik, di konten, kita masukkan website yang ingin kita blok. Contohnya, polibatam.c.id. Ya, baik seperti ini. Lalu, di bagian action, kita ganti menjadi drop ya, seperti ini. Setelah itu, ada lagi yang dikonfigurasi ya teman-teman, seperti ini konfigurasinya. Ya, kita apply. Sini sudah tersedia ya. Jangan lupa kita beri komen. Saya lupa ya teman-teman. Blog Polibatam AC ID ya. Kita klik OK. Ya, sudah terlihat di sini. Apply, lalu kita ke bagian statistik. Nah, di sini jika website berhasil diblok, nanti saya akan tunjukkan di bagian layar device ya teman-teman. Akan muncul diagram batang di sini ya teman-teman nanti. Tapi sebelum itu, bagaimana cara kita mengetahui kalau sebuah device sudah terhubung ke WLAN yang kita konfigurasi tadi? Adalah kita ke bagian DHCP server dan di leases. Di sini terlihat ya sudah terhubung. Walaupun belum saya hubungkan ya, saya cek sebentar. Iya, pertama kita remove dulu, kita delete ya, kita delete, kita tutup sebentar. Ya, disitulah kita dapat mengecek apakah perangkat yang kita hubungkan yang kita pakai sudah terhubung dengan WLAN yang kita konfigurasi. Baik, berikutnya kita akan berpindah ke layar atau screen dari device yang kita coba ya teman-teman. Ya, baik teman-teman, kita sudah berada pada device yang akan kita hubungkan ya. Pertama kita coba dari hubungkan ke koneksinya terlebih dahulu. Kita buka, lalu klik di bagian Nurnet. Baik, seperti saya klik, saya salah ya, di bagian Nurnet ya teman-teman. Nurnet sebentar. Ya, tunggu sebentar. Nah, sudah terkoneksi ya. Setelah itu kita akan membuka web browser kita. Ya, kita akan membuka Chrome. Baik, kita tanda dulu. Di sini kita akan men-search polibatam.ac.id. Ya. Lalu kita klik enter. Ya, kita tunggu. Ya, bisa dilihat di sini. Kita tidak bisa masuk ke website Polibatam ID menggunakan Nurnet ya teman-teman. Baik, bisa teman-teman lihat di sini. Tapi kalau semisal saya ganti jaringannya dari WLAN Nurnet ke kuota saya, kita lihat aplikasi akses.
Ya, bisa lihat teman-teman lihat sini Polybatam akses. Baik, setelah itu kita buka kembali. Kita hubungkan dulu ke net. Ya. Sebentar. Oke, sudah terhubung. Kita coba kembali. Jangan lupa riwayatnya dihapus ya. Kita tambah. Baik. Masukkan kembali Polybatam.ac.id. Ya. Kita coba. Ya, masih tidak bisa ya teman-teman. Berarti pemblokiran pada website polybatam.ac.id berhasil. Dan kita akan melanjutkan ke bagian layar dari Winbox-nya untuk melihat apakah diagram batang benar-benar muncul di situ ya teman-teman. Ya, di sini bisa dilihat. Dan setelah saya menunjukkan itu, saya akan lanjut ke konfigurasi L7. Pemblokiran menggunakan L7 ya. Baik. Ya, baik teman-teman, kita sudah berada di layar Winbox-nya. Sebelumnya terjadi beberapa kendala, jadi saya akan mengulang proses ini ya teman-teman. Bisa dilihat sebenarnya tadi sudah masuk ya paketnya 109 dan batch-nya beberapa kilobyte. Oke. Setelah ini saya akan di sini terlihat 0 rate-nya 0 bps dan paket rate-nya 0 bps ya. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan kembali ke net-nya ya. Saya lupakan dulu networknya. Kemudian saya akan hubungkan lagi. Ya baik. Sebentar. Oke, sudah saya hubungkan kembali ya teman-teman. Setelah itu saya akan cari Polybatam .ac.id ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Sebentar ya, bisa dilihat ya di sini ya. Saya sudah search. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi. Oke, dilihat ya. Kita klik enter. Lalu kita tunggu. Nah, terlihat di sini ya teman-teman. Paketnya bertambah dan rate-nya menaik ya. Di sini diagram batangnya muncul lagi. Teman-teman lihat, berarti kita sudah berhasil. Ya, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi cara blok menggunakan layer 7 protokol atau L7 ya. Baik, ini akan saya tutup. Kemudian akan saya tutup politekniknya ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat layer 7. Selanjutnya kita akan membuat L7 ya. Blok menggunakan L7. Kita pergi ke IP. Kita masuk ke bagian firewall lagi, lalu dari filter rule kita akan pindah ke layer 7 protokol. Di sini kita akan memasukkan klik tanda tambah, lalu namanya adalah blog website, nama websitenya contohnya linux.org ya. Baik, setelah itu di bagian rank XP kita akan memasukkan sebuah seperti sintaks ya teman-teman, pangkat titik tambah buka kurung tutup kurung titik bintang lalu dolar. Di dalam kurungnya kita masukkan nama website yang ingin kita blokir, contohnya linux.org ya. Setelah ini jangan lupa untuk menambahkan komen dengan nama blog linux.org. Kita oke, lalu apply, lalu oke. Kita lihat di sini sudah ada layer L7-nya teman-teman. Kemudian kita pindah ke bagian filter rule, kita klik tanda tambah lagi. Lalu di bagian general kita samakan chain forward, protokol TCP, destination portnya 443. Oke, kemudian interface-nya ulang 1 karena kita akan mencoba di HP lagi ya teman-teman. Baik, setelah itu di bagian advance yang barusan kita coba konten, sekarang kita akan mengganti jadi layer 7 protokol. Ketika kita klik akan otomatis memasukkan blok linux.org ya teman-teman di L7 yang barusan kita konfigurasi. Lalu kita pindah ke bagian action, kita ganti juga menjadi drop. Setelah itu kita apply, lalu kita cek di statistik. Oke, di sini kita akan berpindah, tidak perlu ya. Saya akan langsung membukanya saja di HP saya.
namun saya akan perlihatkan di layar ya teman-teman sebentar. Ya baik, akan saya tunjukkan. Saya akan mengkonfigurasi, mengetik dulu linux.org. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat tuh linux.org ya. Baik, kemudian kita tekan enter. Ya, bisa dilihat di sini dia tidak ngelot ya. Oh sebentar, dia sedang verifying. Apakah bisa? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Masih seperti ini. Masih dia belum bisa. Saya akan melihat di bagian Winbox ya teman-teman. Baik, bisa can be reached. Saya akan kembali ke bagian sini. Ya, di Winbox dia sudah muncul ya, terblok. Ya, saya akan pindahkan lagi. Layar masih seperti ini ya teman-teman. Baik, saya akan perhatikan sebentar. Ya, baik, kita sudah berpindah lagi ke layar Winbox ya. Dapat dilihat teman-teman di sini ya, di diagramnya terdapat paket sudah ada yang terblok dan RAID-nya sudah muncul ya. Sebentar. Ya, tuh muncul ya teman-teman. RAID-nya sudah bergerak, berarti dapat dipastikan bahwa website yang coba kita linux.org-nya sudah terblok, tidak bisa kita akses ya. Dibuktikan dengan diagram batang di sini. Baik, setelah ini kita akan mengkonfigurasi hotspot ya teman-teman. Baik, saya akan tutup kembali. Oke. Ya. Lupa saya beri komen dulu. blog.org. Oh ya. Tadi di fase 1 ada step yang tertinggal ya teman-teman. Sebelum itu saya tutup dulu. Kita akan step yang terlewat adalah kita pergi ke Ctrl L lalu CMD ya, di sini terlihat. Oke. Lalu kita klik IP config dan kita ya /renew. Kita oke. Tunggu sebentar. Jikalau default gateway sama dengan IP yang kita masukkan di konfigurasi di bagian addresses, maka ini berhasil ya. Pertama kita coba dulu lagi. Setelah ini kita akan mencoba ping 58 dengan -t. Ya, itu kita lanjut. Hasilnya adalah TTL ya, TTL 14, berarti ini berhasil. Kita Ctrl C. Ya, ini adalah step yang terlewat. Step terlewat itu adalah kita memping di command prompt ping 888 serta kita mengecek IP config ya teman-teman, IP config /renew. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi hotspot ya teman-teman. Saya tidak akan mengkat videonya di sini. Kita langsung ke IP, baru ke hotspot. Kita ke bagian server, hotspot setup, baru kita ganti menjadi ya. Untuk hotspot interface kita akan ganti menjadi WLAN 1 ya teman-teman. Kita tinggal next. Ini kita kosongin semua. Kita default DNS name akan menjadi nama kita, yaitu .net ya. Next ya, kita next lagi. Untuk name of local hotspot usernya adalah admin lalu 1 passwordnya teman-teman. Kita next lagi. Oke, setup successful, begini ya teman-teman, terlihat. Setelah itu kita akan ke server profile. Kita klik 2 kali pada bagian ini kita. Use radius kita aktifkan ya. Kita apply lalu oke. Lalu kita ke menu radius yang ada di pojok kiri ini ya. Lalu kita klik incoming, kita accept, apply. Oke. Lalu kita masuk ke bagian oh ya maaf, kita kembali ya, maaf saya lupa teman-teman. Kita kembali ke menu radius, lalu kita klik tanda tambah. Untuk bagian login dan hotspot kita hidupkan. Di bagian address kita masukkan IP address dari DHCP client ya. Dimana kita cari DHCP client ada di bagian IP, lalu di bagian
ke Lion. Terlihat kita klik 2 kali baik enter 1. Kita ganti ke status. Nah, terlihat di sini IP-nya ya. Kita copy saja IP-nya 192.16.1. Oke, baik, kita Ctrl C atau klik kanan lalu kita copy. Ya udah, kita tutup kembali. Lalu kita balik ke new radio server ini, kita ganti addressnya menjadi, bisa saya teman-teman, untuk secret ini seperti password untuk masuk ke bagian itu ya teman-teman. Baik, untuk sebenarnya bebas, tapi untuk standar bisa digunakan 1 sampai 6 ya, tapi saya akan membuat password secretnya menjadi tidak perlu, kita standar saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78 lah ya, 78 sampai 8. Baik, sisanya kita kosongkan, tidak perlu, lalu apply dan oke. Oke, sudah itu kita pergi ke bagian user. Di user kita klik tanda tambah, lalu usernya kita beri nama user A. Name usernya kita klik A, lalu passwordnya A juga, A besar ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke, setelah ini selesai, kita akan berpindah ke layar HP untuk menghubungkan dan mengecek apakah benar sudah berhasil ya teman-teman. Jika berhasil, nanti kita akan dibawa, saat kita ingin menghubungkan, kita akan dibawa ke menu login ya, seperti menu login. Baik, kita akan berpindah. Ya baik teman-teman, kita sudah kembali ke menu atau layar dari HP-nya ya teman. Masih di sini, masih terlihat di connect dan Nur dan Nur.net ya. Kita buka more setting. Di sini akan tertulis requires authorization. Baik, berarti ini sudah berhasil teman-teman. Kita klik. Nah, kita akan dibawa ke menu login, sign in to Nur.net. Ya, kita akan menggunakan ya, seperti inilah tampilan menu loginnya. Kita akan username-nya kita akan beri nama A, lalu passwordnya kita A besar ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Oke, jikalau tidak terlihat seperti ini, maka di konfigurasi ada yang salah ya teman-teman. Setelah ini kita akan kita akan mengklik connect ya, kita klik connect. Oke, kita adanya you are login seperti tadi ya, sebentar saja karena memang langsung dikeluarkan. Di sini sudah connected, berarti kita sudah terkoneksi dengan internetnya dari board ya. Jika kita cek, kita coba cek Chrome saja teman-teman. Kita cek Chrome. Ya, masih buka yang tadi. Kita klik tambah, lalu kita buka YouTube. Ya, baik. Aduh, salah klik saya ya. Maaf, kita ulang lagi. youtube.com. Oke. Kita tunggu sebentar apakah dia akan membuka YouTube. Iya, dia membuka YouTube ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Oke, iya. Aman teman-teman, berarti wifi-nya sudah setting hotspot kita sudah berhasil. Kembali ke layar monitor atau layar dari Winbox. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya maaf, tadi ada step yang terlewat, yaitu mereset konfigurasinya kembali. Mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat video pertama pada saat saya membuat fase 1, mungkin teman-teman sudah tahu cara mereset konfigurasinya, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Baik, cara kita mereset konfigurasi pertama adalah ke bagian sistem, lalu ke reset konfigurasi, centang do not backup dan no default configuration agar kita tidak perlu meremove konfigurasinya setelah mereset. Baik, setelah itu kita klik reset configuration, baru klik yes. Tunggu sebentar. Baik, tunggu sebentar. Memang agak lama ya teman-teman. Kita bisa menunggunya beberapa. Ya, baik, kita cek lagi ke mikrotiknya. Kita cancel, lalu kita nyalakan. Kita coba refresh beberapa kali sampai muncul. Ya, baik, di sini sudah muncul dengan tipe board yang sama, kemudian identity mikrotik bawaan dan IP address default. Kita coba masuk.
Apakah ada bagian pilihan remove configuration? Harusnya tidak ada ya teman-teman. Iya, baik, tidak ada ya teman-teman. Kita skip dulu. Ya, baik. Tidak ada teman-teman remove configuration. Dengan ini teman-teman berhasil mereset konfigurasi pada router board teman-teman. Setelah itu, teman-teman tidak perlu lagi remove konfigurasi setelah meresetnya ya. Mungkin sekian dari saya, karena ya itu tadi cara membuat blok konten L7 serta membuat hotspot pada router board tipe hub Achelite dengan seri RB952UI ya. Sekian dari saya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa di komen supaya saya tahu apa yang teman-teman bingung atau teman-teman mengalami kendala pada konfigurasinya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.